Pada tutorial kali ini kita akan membahas cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau SKRD sampai dengan penerbitan STS. Jadi yang kita pakai adalah aplikasi Simda Pendapatan, yang sekarang kita pakai adalah versi 3.7. Untuk diketahui, Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini dibuat untuk jenis retribusi yang merupakan retribusi penetapan. Contohnya seperti sewa tempat, yaitu contoh seperti sewa gedung, sewa ruangan. Jika yang menggunakan karcis tidak perlu membuatkan SKRD, cukup nanti kita buatkan bukti penerimaan di tutorial selanjutnya. Jadi sekarang kita akan mencoba membuat penetapan dalam bentuk SKRD untuk jenis retribusi yang menggunakan penetapan. Untuk simulasi pembuatan SKRD, kita akan mencoba membuat surat ketetapan retribusi daerah pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk sewa toko atau ruko. Langsung saja, untuk membuat SKRD, kita masuk ke menu Data Entry. Sebelum menerbitkan SKRD, kita input dulu data pendukungnya pada menu pendataan, retribusi, dan SPTRD. Kita pilih yang SPTRD. Setelah itu kita pilih nama dinasnya, yaitu Dinas Koperindak. Klik dua kali lagi. Lalu kita pilih kode rekeningnya. Jadi kita akan membuat sewa untuk pertokoan, yaitu kita masuk ke kode rekening retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Kita klik pada kode rekening tersebut. Nah, di sini nanti akan muncul nama wajib retribusi yang sudah terdaftar di dalam aplikasi Simda Pendapatan. Jadi, setiap orang yang ingin menyewa toko harus diterbitkan dahulu NPWRD, yaitu nomor pokok wajib retribusi daerah. Setelah kita masuk pada menu ini, kita pilih nama orang yang akan kita buatkan SKRD-nya atau nama wajib retribusinya. Di sini contohnya ada satu, kita klik dua kali di nama tersebut. Ya. Setelah masuk pada menu ini, kita akan mengisi data dari SPTRD atau Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah. Untuk menambah data, kita klik tombol tambah. Kita isi nomor SPTRD. Nomor SPTRD ini dikondisikan oleh masing-masing OPD atau masing-masing dinas. Kita beri contoh di sini nomornya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh nomor SPTRD, nanti bisa tergantung dari masing-masing OPD untuk penomorannya. Lalu tanggal SPTRD, kita asumsikan bahwa ini adalah sewa tokonya per bulan. Jadi, kita asumsikan pembuatan SPTRD ini atau SKRD ini di awal bulan. Kita asumsikan kita buatnya di tanggal 1. Masa retribusi adalah masa pemakaian dari toko tersebut, yaitu misalnya 1 bulan untuk bulan Juli, yaitu bulan Juli tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Juli. Urainya kita serahkan juga ke masing-masing dinas. Kita beri contoh misalnya sewa toko atau ruko di pasar ABC. Untuk tanggal terima, yaitu tanggal pembuatan SPTRD-nya, petugas adalah petugas yang membuat SPTRD tersebut. Oke, setelah kita isi data terkait nomor dan tanggal pembuatan,
Lalu kita klik 2 kali di nomor SPTRD untuk mengisi rincian dari tarif yang akan kita kenakan untuk sewa toko tersebut. Untuk menambahnya, tinggal klik tombol tambah, lalu pilih objek retribusinya. Jadi di sini kita ambil yang pasar atau pertokoan yang dikontrakan. Ya. Lalu kita isi lokasinya, yaitu lokasi dari toko tersebut. Untuk tarifnya sesuai dengan tarif yang diperdakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Di sini kita kasih contoh, misalnya tarifnya itu 12.000 per hari. Untuk satuannya, yaitu karena ini 1 bulan, kita kasih 31 hari. Setelah selesai, kita klik tombol simpan, maka di sini secara otomatis keluar total dari tarif yang akan, atau total biaya yang harus dibayar oleh penyewa toko tersebut. Di sini yaitu 372.000 didapat dari 12.000 dikali 31 hari. Jika sudah mengisi data SPTRD, kita klik tombol keluar. Lalu kita masuk ke data entry, ke menu penetapan, retribusi, SKRD. Jadi untuk SPTRD tadi adalah untuk menginput data rincian dan berapa besar biaya yang harus ditetapkan untuk pembayaran toko tersebut. Setelah masuk ke SKRD, kita pilih dulu organisasinya, Dinas Koperindak, lalu pilih SKRD, pilih jenis kode rekeningnya tadi, pasar grosir. Di sini muncul nomor SPTRD yang sudah dibuat sebelumnya. Kita klik pada nomor SPTRD yang akan kita buatkan SKRD-nya. Pilih SKRD. Di sini kita akan menambahkan nomor SKRD, uraian, dan penanda tangan di dalam SKRD. Klik tombol tambah, kita beri nomor. Untuk penomoran sekali lagi diserahkan ke masing-masing OPD. Ini adalah contohnya saja. Tanggal SKRD, tanggal pembuatannya. Jatuh tempo, yaitu batas pembayaran untuk SKRD tersebut. Penanda tangan, di sini kita pilih contohnya kepala dinas dan bank untuk penyetoran dari SKRD tersebut. Setelah semua data diisi, kita klik simpan. Lalu untuk melihat nilainya, kita bisa klik 2 kali di nomor SKRD. Jadi secara otomatis besar biayanya langsung muncul dari data SPTRD yang sudah dibuat sebelumnya. Kita kembali ke tab SKRD tadi, sebelah kiri. Untuk mencetak SKRD, kita tinggal klik tombol cetak. Ya, ini adalah contoh SKRD yang sudah dibuat. SKRD ini diserahkan ke wajib retribusi sebelum diserahkan untuk ditandatangani oleh kepala dinas dari OPD yang bersangkutan. Setelah SKRD dibuat dan wajib retribusi ingin membayar atas kewajibannya, maka kita harus membuat surat setoran retribusi daerah. Itu dalam hal ini adalah bendahara penerimaan. Untuk membuat
SSRD atau surat setoran retribusi daerah, kita masuk ke menu data entry, lalu ke menu bendahara penerimaan, pilih retribusi, lalu pilih SSRD masa. Setelah itu kita pilih unit organisasinya, lalu kita pilih menu SSRD yang ada di sebelah kiri. Pilih lagi kode rekeningnya, yaitu pasar grosir. Ya, di sini nanti akan muncul nomor SKRD yang sudah dibuat. Sebagai contoh, yang sudah dibuat ini adalah nomor 1, kita klik 2 kali pada nomor SKRD yang akan dibuatkan SSRD-nya. Setelah masuk ke menu ini, untuk menambah data, kita tambahkan di tombol tambah, klik tombol tambah. Jadi informasi dari SKRD tersebut otomatis muncul, mulai dari nomor SKRD-nya sampai dengan masa retribusi dan juga dari uraiannya. Lalu kita isi di sini nomor SSRD, diisi secara manual. Sebagai contoh, tanggal SSRD, seandainya dia bayarnya di tanggal 4. Kita pilih tanggal pembayarannya. Ya, untuk di sini ada 2 pilihan, yaitu diterima tunai atau disetor WP ke bank. Jadi kalau diterima tunai, berarti wajib retribusi ini membayar biaya sewanya dan diterima oleh bendahara penerima atau ke petugasnya, petugas menyerahkan ke bendahara penerima, dan nanti bendahara penerima secara tunai uangnya disetorkan ke bank. Itu pilihannya diterima tunai. Jika wajib retribusi, untuk pembayarannya dia langsung transfer ke rekening kas daerah misalnya, maka yang dipilih adalah disetor WP ke bank. Jadi bedanya, jika kita pilih diterima tunai atau melalui bendahara penerimaan, maka nanti akan diterbitkan STS untuk setoran ke bank. Tapi jika WP langsung mentransfer biaya sewa atau di sini pilihannya disetor WP ke bank, maka bendahara penerima tidak perlu membuat STS. Cukup hanya sampai di SSRD-nya saja. Kita coba yang di setor WP ke bank. Misalnya wajib retribusinya mentransfer dari rekening wajib retribusi ke rekening Kasda. Artinya tidak melalui bendahara penerima. Setelah dipilih di setor WP ke bank, lalu pilih jenis banknya, pilih tugas penerima, dan pilih nama penyetor. Misalnya di sini sesuai dengan nama wajib retribusinya. Setelah itu disimpan. Untuk melihat berapa nilainya, kita bisa klik 2 kali di nomor SSRD ini. Nilainya sesuai dengan SKRD yang sudah dibuat. Untuk mencetaknya, kembali ke SSRD, pilih nomornya, dan pilih tombol cetak. Ini untuk mencetak SSRD tersebut. Jadi kalau kita lihat di laporan, bendahara penerima retribusi di BKU-nya,
Jadi di sini di BKU-nya sudah otomatis tidak ada selisih karena ditransfer oleh wajib retribusi ke rekening Kasda secara langsung, maka di BKU-nya di sini sudah masuk di penerimaan dan otomatis tercatat juga di pengeluaran. Jika disetor melalui bendahara penerima, jika sudah dibuatkan SSRD, dia hanya masuk di penerimaan. Pengeluaran akan tercatat jika STS sudah dibuat itu jika melalui bendahara penerimaan. Kita akan coba bagaimana contohnya jika di bendahara penerimaan. Itu tadi jika pembayarannya wajib retribusi langsung menyetor pembayaran ke rekening Kasda. Jika melalui bendahara penerima, maka kita pilih yang diterima tunai. Lalu kita pilih petugas atau petugas penerima, atau di sini bendahara penerimanya, dan nama penyetor. Lalu kita simpan. SSRD sudah dibuat, untuk mencetaknya sama, tinggal klik nomor yang akan dicetak, lalu pilih menu cetak. Di sini di cara pembayarannya adalah secara otomatis dicentang yaitu yang tunai. Jika SSRD sudah dibuat tetapi STS-nya belum dibuat, maka pencatatan yang ada di laporan BKU ya, dia di sini masih ada selisih, hanya masuk di penerimaan. Kenapa? Karena di pengeluaran belum tercatat, karena belum dibuatkan STS. Langsung saja kita coba buat STS-nya. Untuk membuat STS, kita bisa masuk ke menu Data Entry, Bendahara Penerima, Retribusi, Surat Tanda Setoran atau STS. Kita pilih organisasinya atau dinasnya, lalu pilih STS. Kita tambahkan nomor STS yang akan kita setor. Kita kasih contoh. Tanggal STS, misalnya tanggal 4. Pilih bank. Lalu isi keterangannya. Ini sebagai contoh. Untuk keterangan nanti disesuaikan dengan masing-masing instansi. Lalu pilih di sini penantangannya adalah bendahara penerima. Penyetornya juga misalnya sama. Lalu klik simpan. Untuk mengisi rincian dari STS, kita klik 2 kali pada nomor STS yang akan kita isi. Di sini masih kosong. Untuk menambahkannya kita klik tombol tambah, lalu pilih kode rekeningnya. Ya, jadi di sini akan muncul total dari masing-masing kode rekening yang disetorkan pada hari itu. Jika lebih dari satu, maka akan muncul lebih dari satu kode rekening. Sebagai contoh tadi adalah sewa ruko satu orang, kalau misalnya ada dua nanti dia akumulasi nilainya. Kita klik 2 kali pada jenis kode rekening yang akan kita setor, yang sudah dibuatkan SSRD-nya tadi. Lalu keterangannya kita isi. Klik tombol simpan. Untuk keterangan nanti disesuaikan juga oleh masing-masing instansi. Untuk mencetaknya kembali ke STS, pilih nomor STS yang akan dicetak, pilih cetak.
Ya, ini adalah tampilan dari STS yang akan disetorkan oleh bendahara penerima ke bank daerah. Karena STS sudah dibuat, kita cek lagi di laporannya. Di menu laporan bendahara penerimaan retribusi di BKU-nya, kita coba cek. Seharusnya di sini sudah sama antara penerimaan dan pengeluaran. Ya, di sini sudah sama, yaitu antara penerimaan dan juga tercatat di pengeluaran. Demikian tutorial untuk pembuatan SKRD sampai dengan terbitnya STS. Jadi urutannya dibuat dulu SPTRD, baru SKRD, setelah itu SSRD. Jika wajib retribusi menyetor langsung ke bank, artinya transfer, tidak perlu dibuatkan STS, tetapi jika dia disetor dulu ke bendahara penerima yang melakukan penyetoran ke bank, maka harus dibuatkan STS. Demikian tutorial pembuatan SKRD. Terima kasih.